Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Zidni, NIM 1123111459, dengan jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, dosen mata kuliah Komunikasi dan Bisnis, dengan dosen Ibu Langgang Sri Hadayani, sarjana Ekonomi Magister Manajemen DBA. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ya buat Ibu Langgeng, telah memberi tugas untuk membuat video ya. Buat video mengenai beberapa materi yang disampaikan atau disimpulkan dengan cara penyampaian yang telah ketentuan yang telah disampaikan oleh Ibu Langgeng di kampus ya. Hari ini saya akan membahas materi yang berjudul negosiasi bisnis di era modern ya. Itu yang telah mencakup beberapa materi ya. Itu mencakup yang pertama strategi, isu-isu aktual, serta bagaimana inovasi dan teknologi mempengaruhi proses negosiasi dalam dunia bisnis. Bentar, ini kameranya agak terang. Ya, strategi, isu-isu aktual, serta bagaimana inovasi dan teknologi mempengaruhi proses negosiasi di dunia bisnis. Ya, kita simpelnya itu kita buka dengan sebuah pertanyaan ya, dalam artian kayak, pernahkah kita merasa kesulitan dalam bernegosiasi? Meskipun Anda tahu, meskipun Anda atau kalian semua ya yang melihat video ini, atau Ibu Langgeng yang melihat video ini memiliki nilai lebih. Jika pernah, berarti kita atau kalian atau ya yang melihat video ini tidak sendiri. Negosiasi itu bukan tentang tawar-menawar ya, tapi harga. Juga tentang bagaimana membangun nilai kepercayaan dan mencapai sebuah kesepakatan, win-win solution. Dan itulah yang telah kami pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Pengertian negosiasi dalam bisnis itu adalah negosiasi bisnis adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih ya. Dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Menguntungkan dalam konteks bisnis. Dalam negosiasi terjadi diantaranya adalah penjual dan pembeli. Perusahaan yang mempunyai karyawan ya. Dalamnya perusahaan dan karyawan, investor dan startup, supplier dan distributor, bahkan antara sesama partner bisnis. Tujuan utamanya adalah memperoleh hasil yang menguntungkan sambil menjaga hubungan jangka panjang. Ya, itulah beberapa pengertian negosiasi bisnis menurut saya pribadi. Ya, seterusnya strategi dasar dalam negosiasi ialah beberapa strategi yang penting untuk dikuasai dalam negosiasi bisnis ialah persiapan. Persiapan adalah segala pelajaran atau segala pelajari lawan bicara, kebutuhan mereka, kekuatan, kelemahan diri sendiri, atau rencana cadangan jika negosiasi gagal.
Untuk menciptakan win-win solution dari negosiasi dengan bersifat menang atau kalah ya, zero sum. Dalam saya tuh kayak berpikir kita harus menciptakan atau bisa menghasilkan suatu kontribusi dalam di negosiasi. Ya aktif mendengarkan, membaca bahasa tubuh dan berbicara dengan empati. Kayak contohnya kayak perusahaan teknologi yang menegosiasi kontrak lisensi dengan startup yang di lokal. Mereka tidak hanya bicara soal harga tapi juga potensi kolaborasi jangka panjang, rekrutmen, kebutuhan karyawan dan lain sebagainya. Itu yang telah kita pelajari dalam beberapa mata kuliah sebelumnya, dalam beberapa pertemuan sebelumnya maksudnya. Isu aktual dalam negosiasi bisnis ya di era remote work ini adalah sejak pandemi ya. Banyak proses negosiasi yang dilakukan secara virtual. Tantangan keterbahasan tubuh, delay komunikasi, miskomunikasi. Ya solusinya gunakan lewat video call, siapkan dokumen pendukung, perjelas setiap poin-poin dan follow up tertulis. Yang seterusnya ialah isu etika dan transparan ya. Menurut saya bisnis modern itu menuntut transparansi dalam negosiasi. Sebagai contoh ya, negosiasi kontrak proyek publik yang kini wajib terbuka untuk diawasi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika di Indonesia itu banyak korupsi yang tidak terkontrol atau tercover ya, terbisa tidak terlihat. Ya selanjutnya ketimpangan kekuasaan. Seringkali pihak kecil seperti UMKM bernegosiasi dengan perusahaan besar. Ya, solusinya memperkuat posisi tawar menawar negosiasi melalui asosiasi, sertifikasi atau kolaborasi dengan pihak ketiga. Untuk yang seterusnya ya, studi kasus inovasi dalam negosiasi. Mari kita lihat contoh nyata ya. Kayak sebelumnya kayak Amazon versi pemasok lokal. Amazon adalah sebagai platform global memiliki daya tawar menawar, namun mereka juga membuka sistem negosiasi otomatis lewat algoritma. Bagaimana pemasok bisa menawar harga produk, waktu pengirim hingga ongkos dan lain sebagainya tuh. Di sini kita lihat inovasi berupa platform digital ya, negosiasi otomatis, mengubah cara negosiasi dilakukan. Ya contoh lainnya kayak startup software Indonesia bernegosiasi tentang pandangan investor di luar negeri ya. Dan isu yang muncul itu perbedaan budaya, hukum, dan ekspektasi bisnis. Ya, solusinya gunakan mediator profesional dan presentasiin berbasis data dengan berbagai cara. Ya. Teknologi tidak menghilangkan negosiasi, ialah justru mengubah bentuk dan kepercayaan dan bentuk materi dalam negosiasi bisnis ya. Kunci sukses dalam negosiasi bisnis menurut saya pribadi ya, bangun hubungan atau relationship building. Orang cenderung memberikan konsensi pada orang yang mereka percaya. Tahu waktu dalam diam bernegosiasi. Diam bisa jadi senjata, memberi tekanan atau ruang berpikir. Jangan emosional. Negosiasi adalah permainan strategi, bukan perasaan. Ya, bukan perasaan, bukan. Jadi gunakan kata-kata dan fakta, argumen yang kuat datang dari angka, ya. Ya bukan opini, angka melainkan semua transparansi. Untuk menutup materi kali ini ya, mari kita refleksikan beberapa hal ya. Menurut saya negosiasi bukan tentang siapa yang menang, tapi bagaimana dua pihak bisa bertemu di tengah jalan. Ya, bisa seiring berjalan waktu bisa saling berdampingan, saling tidak ada ya muncul emosional. Isu-isu modern seperti digitalisasi, etika bisnis dan keberagaman kini harus menjadi bagian dari pendekatan negosiasi.
Inovasi bukan hanya tantangan, tapi juga peluang untuk menciptakan negosiasi yang lebih cepat, adil, transparan. Dalam bisnis ini kita ya tidak mendapatkan apa-apa yang pantas kita dapatkan, tapi kita mendapatkan apa yang bisa kita negosiasikan. Ahmad Irfan Jitni. Jadi setelah kita kulik beberapa materi yang telah Ibu langsung sampaikan di beberapa 15 pertemuan ke belakang, kita bisa menyimpulkan bahwa banyak yang telah kita pelajari di materi komunikasi ini dan negosiasi ini, karena sangat berpenting bagi di lingkungan perusahaan nanti atau di jenjang berikutnya. Makanya kita sebagai generasi Gen Z ini harus bisa melakukan revolusi atau perubahan dengan adanya dengan punyanya bekal-bekal jiwa kemahasiswaan, dengan jiwa berpikir yang konkret, berpikir yang pasif. Karena dengan adanya berpikiran kita luas, kita bisa negosiasi dengan cara yang sangat ampuh. Mungkin itu yang kita bisa lihat ya dengan beberapa kejadian ke belakang, isu-isu di 98 nanti, dan dampak COVID-19 yang beberapa tahun ke belakang itu sangat berpengaruh dalam kita di dunia yang akan datang ya. Komunikasi dan negosiasi itu sangat penting bagi kita kaum muda ya, terutama yang akan jalankan suatu bisnis ya. Mungkin dari beberapa materi yang telah saya sampaikan ya, yang saya simpulkan saya pribadi, mungkin kita dapat menyimpulkan beberapa hal atau statement yang kita berikan. Yang tadi saya sampaikan, dalam bisnis itu kita tidak mendapatkan apa-apa yang pantas kita dapatkan, tapi kita mendapatkan apa yang bisa kita negosiasikan. Itu kata-kata saya, karena dengan beberapa materi yang telah Langgang sampaikan, kita tuh mempunyai bekal atau pikiran yang telah terbuka untuk beberapa tahun mendatang, karena kita tahu langkah atau step yang akan kita lalui di beberapa tahun yang akan datang. Telah melakukan evaluasi, telah melakukan pembelajaran, telah melakukan perkuliahan di pertemuan yang lalu. Namun seperti apa yang telah kita lakukan ya? Mungkin karena kita ini butuh sosok milenial yang penting. Untuk itu kita sebagai rakyat atau kita sebagai generasi Gen Z ini harus bisa mengubah pola pikir dari masyarakat ya, dengan caranya komunikasi dan bisnis ini dan negosiasi bisnis ini. Dengan adanya komunikasi dan negosiasi itu sangat penting dalam di dunia bisnis. Dengan adanya itu kita dapat merangkap suatu bisnis, dapat menjalankan suatu bisnis dengan mudah, dengan lancar, dengan adanya kebijakan itu atau dengan adanya ilmu itu. Kita tahu dasar-dasar atau langkah yang akan kita hadapi di kedepannya, karena komunikasi kita yang punya, karena negosiasi yang kita telah bekal, kita ada loh, kita bisa gitu loh. Jadi dari beberapa materi yang telah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya, kita mempunyai suatu bekal yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Jadi bagaimana cara kita sebagai mahasiswa dapat menjalankan atau dapat menerapkan sumber-sumber nilai-nilai di komunikasi dan negosiasi di dunia pekerjaan atau di lingkungan kita. Karena itu sangat penting bagi kita kaum Gen Z ini atau kaum muda-mudi sebagai menghadapi semua isu-isu yang akan menerpa di dunia ini. Karena
penting sekali ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati. Dan saya terima kasih pada Bu Langgeng telah membimbing, telah mengampu mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis ini dengan berjalan lancar, mudah, dan juga dapat dimengerti setiap materi yang telah disampaikan. Terima kasih Bu Langgeng. Semoga sehat selalu, lancarkan segala urusannya, dipermudah dalam semua wawancaranya dan disehatkan badannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.